Perkenalkan, nama saya Putri Waliskara ini dengan NIM akhir 8, saya dari kelompok 1.1. Di sini saya akan mengerjakan soal 1 pada modul 4. Pertama itu data yang diketahui pada soal itu harus dimasukkan ke dalam program, yaitu batas X-nya itu sama dengan negatif 8,2, 0,4,28. Nah, 0,4 itu tuh sebagai nilai inkremennya. Terus setelah itu masukin batas Y. Setelah itu kita input kurung siku X, Y sama dengan mesh grid, buka kurung batas X, batas Y, tutup kurung. Setelah itu kita input variabel Z, yaitu sama dengan sin Y kali cos X. Setelah itu input ngomongin apa? Serve ya. Setelah itu input serve-nya itu buka kurung X, Y, Z. Setelah itu input penamaan dari sumbu-sumbu itu. Pertama ada X label, sumbu X, terus Y label, sumbu Y, terus Z label itu sebagai sumbu Z, terus diberi titel yaitu grafik Z sama dengan sin Y kali cos X. Nah, setelah udah udah dimasukkan semua programnya, itu kita coba ya. Di mana? Aku lupa. Hah? Itu nanti mau di-cut ya? Iya, yang mana? Coba geser nih kameranya. Tak kelihatan lagi. Di mana sumpah? Sini, coba di sini. Oh ya. Nah, setelah itu didapat programnya seperti ini. Ya. Di sini ada sumbu Z, sumbu Y, terus ada sumbu sebelah sini tuh sumbu X dengan titel grafik Z sama dengan sin Y kali cos X. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, latihan. Mana? Ini diedit ya, yang aku nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Mahendra Putra dari kelompok 1.1 dengan akhiran NIM 18. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang ada di modul 4. Yaitu pertama soalnya, buatlah grafik dengan nilai X sama dengan 0,2, 0,2, 4pi, yang dimana nilai Y1 adalah sin X, Y2 adalah sin dalam kurung X kurang 0,8, dan Y3 adalah sin X dikurang 4. Dengan setiap garis Y warnanya berbeda satu sama lain, kemudian beri nama pada sumbu X, Y, dan judul tabel tersebut. Pertama, kita langsung masukkan saja sesuai kelompok soal 2, modul 4, kelompok 1.1, buat mempermudah pemahaman. Untuk mempermudah biar lebih paham, nggak beda-beda sama yang lain. Setelah itu masukkan fungsi yang pertama, yaitu fungsi X. Seperti yang ada di soal tadi, langsung diketik aja bisa. Habis itu masukkan nilai dari Y1, masukkan nilai dari Y2, dan masukkan nilai dari Y3. Habis itu kita beri perintah plot untuk menampilkan gambarnya dalam bentuk grafik naik turun gitu. Di sini gambarnya sudah muncul seperti ini. Cuman belum ada garis-garisnya, jadinya kita tambahi lagi dengan cara kita kasih grade on buat nambah garis pembantu. Terus kita beri nama untuk
X label kita beri nama sumbu Y, dan Y label kita beri nama su- untuk X label kita beri nama sumbu X, dan Y label kita beri nama untuk sumbu Y. Selanjutnya kita beri judul pada tabelnya, pada grafiknya, dengan nama grafik X, Y. Kalau dilihat lagi, hasilnya jadi kayak gini. Oke, sekian, terima kasih. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 3, yang dimana soalnya itu diketahui data penjualan toko bangunan tahun 2020 hingga 2023 sebagai berikut. Nah, itu ada tabelnya kan di soalnya. Terus perintahnya dari data tersebut buatlah diagram batang dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi pada MATLAB serta beri nama sumbu X dengan tahun penjualan dan sumbu Y dengan jumlah penjualan. Nah, pertama sama aja kita tulis dulu soal 3 modul 4 kelompok 1.1. Habis itu kita masukkan data yang ada di dalam tabel. Bentuknya kayak gini, A sama dengan kurung siku, baru masukin semua data, baru di kurung siku, terakhir diberi titik koma. Selanjutnya kita masukkan. Kita pertama buat untuk yang 2 dimensi dulu. Kalau 2 dimensi tinggal masukkan bar A, nggak usah pakai tiganya. Setelah itu kita bisa kasih grade on buat garis pembantunya. Terus kita beri title atau judul pada grafiknya sesuai yang diminta pada soal. Kita beri judulnya data penjualan toko bangunan tahun 2020 hingga 2023. Setelah itu kita beri nama sumbu X-nya dengan nama tahun penjualan kayak yang diminta di soal. Setelah itu sumbu Y-nya yaitu jumlah penjualan. Setelah semua selesai, nanti didapatkan hasil sebagai berikut. Kira-kira kayak gini. Terus selanjutnya ini kan 2 dimensi udah selesai nih. Kita tinggal ke 3 dimensi. Langsung aja masukin nilai yang data yang ada di tabel. Habis itu, nah di bagian sini tuh beda. Kalau di sini bar A doang, di sini tambahin 3 biar bentuknya 3 dimensi. Enter, nih muncul kira-kira begini bentuknya. Tapi ini belum selesai. Habis itu kita kasih garis bantu, terus sama aja kasih title, kasih X label, dikasih Y label. Nanti hasil akhirnya kayak gini. Nih. Oke, sekian pengerjaan soal pada modul 4 dari kelompok 1.1. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak inhal lagi.